Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Toto Sukamto Sastro Bejo. Di season kali ini di channel Sukamto Sastro Bejo channel. Nah, saya sendiri Pak Toto Sukamto mencoba akan mengadakan catatan kecil dan evaluasi yang berkaitan. Hari ini kita coba lihat beberapa berita di media sosial. Di antaranya geger petaka 1 Oktober. Ya, rusuh Arema dengan Persebaya. Ya, 125 supporter dan 2 aparat tewas, ratusan terluka. Ini catatan yang ada di media sosial, ya. Petaka 1 Oktober, ya, Arema melawan Persebaya. 125 supporter, ya, dan 2 aparat tewas. Nah, luar biasa. Ada apa ini? Ada apa dengan persepak bolaan di Indonesia? Jadi sepak bola, supporter, kemudian attitude, kemudian kekuatan kelompok, ataukah ada oknum perusuh? Inilah yang menjadi catatan kecil. Di medsos saat ini sempat beredar bahwa ketika Arema Persebaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan berakhir dengan tragis. Nah, biarpun dalam pelaksanaan pertandingan tadi Arema yang kalah 2-3 dari lawannya membuat penonton tuan rumah merangsek ke lapangan dan terjadi bentrok dengan aparat dan keamanan. Ya, laporan awal sekitar 40 supporter dan 2 aparat yang tewas. Dan di sekitar 100 orang masih dalam perawatan. Nah, kami belum update berapa yang terjadi, maaf ya, istilahnya apes. Terakhir ada sekitar 127 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Jadi sebuah catatan dari kita, sepak bola, ya, sepak bola, supporter, kemudian gegap gempita daripada event, dan juga semangat untuk membela klub. Nah, ada apa ini teman-teman kita dan saudara-saudara kita? Semoga kita senantiasa bisa saling menahan diri bahwa sepak bola sebenarnya ini menjadi ajang sportivitas. Ya, menjadi sportivitas. Jadi ketika seseorang melakukan pertandingan sepak bola, inilah sportivitas. Yang diandalkan bukan emosional, tetapi keterampilan mengolah bola bundar. Keterampilan mengolah bola bundar. Sedangkan target goal adalah target tujuan. Di situ ada evaluasi yang berkaitan dengan kekompakan tim, kekompakan kesebelasan, ya. Target mereka adalah gol dan kemenangan. Nah, ini esensi dasar. Lah, bagaimana kalau kalah? Sebenarnya kalau boleh kami berkenan, kalau pertandingan ini kan hanya permainan untuk kebahagiaan, ya, untuk dinamika olahraga. Sebenarnya ketika siap bertanding, esensinya kita sadarkan kepada beberapa klub dan pecinta sepak bola, siap menang juga siap kalah. Seorang yang kesatria itu menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Bukan terjadi amuk massa, bukan terjadi geger di tempat. Nah, yang terjadi kalau misalnya pesta-pesta pertandingan sepak bola ini selalu berakhir ricuh di luar antar supporter, menimbulkan kerusuhan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini yang perlu mendapatkan kajian dari berbagai tokoh sepak bola, juga tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait termasuk aparat. Yang kedua adalah berarti ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang kurang sempurna yang berkaitan dengan mental spiritual supporter dan siapapun yang terlibat. Harus didasarkan bahwa ini hanya dinamika pertandingan. Ini hanya dinamika persepak bolaan. Jadi kalau sudah laga, siap menang dan harus siap kalah. Kalau tidak siap kalah, jangan ikut tanding, jangan ikut lomba. Itu esensinya. Yang kedua berarti memang sebenarnya dari pihak aparat sudah melakukan maksimal, tetapi
Kesadaran para supporter ini yang harus ditumbuhkan. Semuanya saudara, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama ingin memajukan PSSI, ya, sama-sama ingin memajukan persepak bolaan di seluruh Indonesia. Maka idealnya kami berkenan jaga sportivitas, jaga sportivitas. Kalau sudah begini ada yang tewas, dampaknya nanti ada teguran dari disiplin komite, ya. Tentu pasti akan dampak-dampak yang tidak menguntungkan kepada pihak-pihak terkait. Idealnya sepak bola itu menjadi tontonan yang indah. Di sana ada anak kecil, ada cewek, ada ibu-ibu rumah tangga yang membuat suasana indah. Tapi bukan suasana perang. Logikanya laga sepak bola jangan dibawa kepada laga perang. Lah kenapa ini? Siapa yang menyebabkan? Disebabkan semua dan pihak-pihak terkait tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Mungkin saling mengejek, mungkin saling menghina. Ini membuat orang terluka. Yang dihina tidak terima, yang kalah tidak terima. Akhirnya terjadi bentrok, gesekan. Apalagi posisi capek, letih, haus, lapar, bercampur jadi satu. Sehingga mereka gampang terpicu untuk saling berhantaman dan saling berhadapan. Maka ketika sepak bola berubah jadi petaka, ada yang tewas, ada bentrok. Ini yang terjadi bagaimana? Ada sesuatu yang salah yang harus dibenahi. Ada sesuatu yang keliru harus diluruskan. Bahwa sepak bola bukan arena pertumpahan darah. Bukan arena untuk perang. Bukan arena untuk perkelahian. Bukan arena untuk bermusuhan. Karena aturan mainnya jelas. Menang dan kalah itu memang proses ya. Proses. Bukan berarti harus wajib menang. Memang dua hal, sepak bola itu menang dan kalah, itu pasti ada. Kalau sepak bola kok tidak siap kalah, mending tidak main. Jangan hanya siap menang. Karena sepak bola itu adalah cermin kehidupan. Ya. Jadi harapan kita disadarkan kepada kaula muda, pecinta klub, siapapun yang menonton di layar kaca, siapapun yang terlibat, harap menahan diri. Jangan emosional. Yang kedua, menjaga orang lain, menjaga perasaan orang lain, menjaga lawan. Biarpun menang, jangan mengejek, jangan meledek. Ini menimbulkan pemicu, gitu loh. Gitu. Kedua, kesiapan masyarakat anak muda untuk menerima kekalahan belum muncul. Ya. Berikutnya juga temperamen. Ini temperamen harus dikendalikan. Jangan sampai ada supporter di mana-mana menjadi biang rusuh, di mana-mana memancing konflik. Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Ya rakyat Indonesia, ya negara ini. Kalau sampai merusak fasilitas, lagi-lagi negara yang harus menyelesaikan, yang bayar. Sumber dananya dari mana? Ya dari rakyat. Artinya dari mana? Ya dari teman-teman semuanya yang terlibat. Ya. Oke. Itu. Kemudian yang berikutnya, perlu dibudayakan bahwa persepak bolaan ini harus mencari bibit-bibit yang terbaik. Bibit yang terbaik itu bukan sekedar mainnya yang baik, tapi attitude mentalnya juga baik. Bisa menghargai lawan, bisa mengikuti aturan main di dalam pertandingan. Menghormati aturan-aturan yang sudah dibuat. Idealnya begitu. Jangan semaunya gue. Jangan semaunya lu. Semuanya harus masuk di aturan main yang sudah ada. Itu pun muncul di SOP. Muncul juga dalam peraturan-peraturan tertentu. Asalkan semua pihak tidak memaksakan diri harus menang, aman. Karena kan bola bundar. Bolanya satu diperebutkan 22 orang, kan masing-masing 11. Kalau mau lucu-lucuan jangan dikasih bola satu, kasih bola 2 atau 3 atau 4. Lucu kan? Nah. Tapi kan lucu, apakah ada sepak bola, bolanya 2 atau 3, 4? Lucu.
Terus kemudian, kalau mereka tidak bisa menahan diri, akhirnya terjadi, konflik, tidak sengaja benturan, terinjak, dan ada yang meninggal. Siapa yang salah? Komite, masyarakat, atau investor? Sulit ini. Kita mau mengurainya dari mana? Jadi yang terpenting satu, tingkatkan akhlak kita. Tingkatkan akhlak kita dalam konsep kejawen ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasor. Artinya terus gali potensi kita. Terus gali kekuatan kita. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Jangan siap untung aja. Kadang-kadang juga siap buntung. Bukan hanya siap laba saja, kadang harus siap rugi. Itu yang sering terjadi. Kalau di antara kita tidak siap, ya udah, mending jangan ikut pertandingan. Ya, nanti mencari musuh. Oke, kemudian berikutnya. Pertandingan itu untuk mencetakkan karir perwira-perwira handal. Mencetak prajurit-prajurit yang militan. Tidak mungkin ngurus hal-hal yang sifatnya bukan wilayahnya. Nanti akan menjadi masalah baru. Ya. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya pihak-pihak terkait untuk terus laporannya, Pak. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya juga kita memohon kepada pihak-pihak terkait agar menahan diri, agar persepak bolaan maju, tidak ada konflik, tidak ada perang, dijaga aparat dengan baik, aman insya Allah. Ya. Hanya saja memang tidak mudah. Keinginan ideal seseorang itu tidak mudah. Padahal itu harus direalisasi. Jika tidak direalisasi, akan menjadi masalah baru. Jadi kesimpulannya terus diupayakan secara maksimal dan selaras. Segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ya, itu kawanku, jadi mohon maaf. Jadi perlu perbaikan spiritual, mental para supporter. Jadi supporter kemenangan, ya, kemudian tim boleh. Semuanya boleh, tapi dengan catatan tidak melanggar etika, tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan negara. Kita saling melindungi dan saling menguatkan. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga sepak bola makin bangkit, makin real, dan moga-moga klub-klubnya juga semakin lancar. Semuanya berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.